Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Farhan Fesurin di acara podcast Ngidul-Ngidul. Kali ini saya ditemani oleh 4 orang teman saya nih. Halo Nisa, Firda, dan juga Dara dan juga Esther. Nah, Hai. kita akan ngomongin tentang isu perempuan dan anak nih, yang mengangkat kasus tentang Saiful Jamil, yang dimana ya dibebaskan dari penjara. Lalu ada timbulnya tentang glorifikasi, yang dimana glorifikasi tersebut merupakan aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Nah, dalam hal ini banyak pihak yang merasa resah nih teman-teman. Pasalnya Saiful Jamil sendiri merupakan bekas tahanan dengan kasus pencabulan yang dimana dianggap tidak etis seharusnya mendapat perhatian berlebih. Dan banyak juga yang menilai bahwa aksi tersebut seakan-akan memaklumi perbuatan pedofilia yang telah dilakukannya. Nah, menurut Anissa nih, gimana sih pandangan Anissa tentang kasus yang dialami oleh Saiful Jamil ini? Kalau menurut gue sih Saipul Jamil tuh nggak pantas ya buat ngedapetin kayak sambutan yang meriah kayak gitu setelah dia bebas dari penjara, apalagi kasusnya itu pencabulan anak di bawah umur yang bisa ngerusak mentalnya dia. Kayak gitu aja sih. Mental si korban ya? Iya, nggak etis gitu loh. Oke, baik. Nah, menurut pandangan Esther nih, kira-kira tuh gimana nih tentang kasus Saiful Jamil ini dalam kasus glorifikasi dan juga pelecehan anak? Menurut pandangan Esther tuh gimana ya? Menurut gue lebih baik dalam kasus Saiful Jamil tidak disambut meriah oleh media dikarenakan perbuatannya itu sangat keji sekali dan seharusnya diberikan efek jera untuk Saiful Jamil. Dan selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana nasib si korban supaya tidak ada lagi korban-korban yang dilakukan oleh Saiful Jamil. Dan ya lebih baik ya kita harus mempertingkat bagaimana keamanan akan anak-anak bangsa biar nggak ada korban-korban selanjutnya seperti Saiful Jamil. Ya kita lebih baik mencegah dan memperbaiki mental anak Indonesia. Ya sih, saya setuju yang disampaikan oleh Esther tadi, yang dimana bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini tidak boleh diberlakukan secara istimewa. Dan seharusnya malah harus diberi pelajaran atau dibuat jera pelaku tindakan kekerasan tersebut. Nah, menurut Firda tuh gimana nih tentang pandangan Firda mengenai kasus yang dialami oleh Saiful Jamil? Kalau gue sependapat sih sama Anissa gitu. Karena ya buat apa juga gitu kayak memeriahkan gitu kan kedatangan si pelaku ini CSJ gitu kan, pelaku pencabulan gitu. Yang ada malah kayak ngerusak mentalnya si korban ini loh, kayak ngerasa si korban kok dia keluar malah diperlakukan dengan ya meriah gitu, disambut meriah gitu kan. Nah, terus juga kayak dia tuh nggak pantas loh gitu, dia itu seorang pelaku pencabulan gitu, masa iya diperlakuinnya kayak meriah gitu loh, seakan-akan tuh dia dapat penghargaan tentang prestasi gitu, padahal kan itu bukan prestasi ya, melainkan kayak suatu tindakan yang nggak baik lah gitu. Iya sih, betul sih yang disampaikan oleh Firda tadi. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa aja sih dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan dari kasus Saiful Jamil ini kepada masyarakat? Kalau menurut gue sih dampak ke masyarakat itu jadinya nanti masyarakat malah kayak memaklumi kejadian yang kayak akan kayak gini lagi nanti yang akan datang kayak gitu. Kayak udah jelas nih si Saiful Jamil nih kan pelaku kekerasan seksual, pelaku pencabulan. Terus kalau misalkan dia disambut dengan meriah kayak gitu, masyarakat pasti bakalan notice-nya kayak memaklumi gitu loh. Iya, Terus padahal dia juga ini kan kayak melakukan pelecehan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak itu bukan suatu tindakan yang biasa gitu. iya, Tapi udah luar biasa kan. gak terpuji. Terus kalau misalkan si Saiful Jamil ini kan katanya sempat diundang di televisi. Kalau misalkan sang anak korban itu nonton, pasti kan kena ke mentalnya dia juga dong. Iya, betul. Saya setuju dengan itu sih. Nah,
Kira-kira menurut kalian nih, terus solusi yang terbaik untuk kasus yang dialami oleh Saipul Jamil nih apa? Menurut gue solusi yang cocok buat kasus Saipul Jamil ialah ya hal yang sama yang dirasakan oleh anak. Coba tanyakan dulu kepada pihak keluarga, apa menurut keluarga hukuman apa yang cocok untuk Saipul Jamil tersebut, begitu. Terus kalau misalkan pihak keluarga sudah memberikan apa yang ia inginkan, yang mereka inginkan, ya dipertimbangkan oleh pihak pemerintah atau enggak Polri, ya begitu sebagainya. Ya di situ kita harus ya setara lah, pokoknya intinya harus setara apa yang dia perbuatkan oleh korban. Ya tadi kita sudah mendengarkan ya pendapat dari Esther mengenai solusi tentang kasus yang dialami oleh Saipul Jamil ini. Nah, kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang mempunyai sudut pandang berbeda tentang solusi bagaimana menangani atau pendapat kalian tentang solusi kasus yang dialami oleh Saipul Jamil ini? Kalau menurut gue solusi dari dampak yang dihasilkan Saipul Jamil sendiri, ya gue sih maunya dia nggak muncul lagi di televisi. Kayak kemunculan dia di televisi tuh malah bisa memicu trauma berat si korban tuh muncul lagi gitu. Karena ibarat kan ngelihat pelaku pelecehan seksual ya, itu pasti kan ada rasa takut di dalam diri kita sendiri. Apalagi si anak nih masih di bawah umur gitu kan, gak seharusnya dia dapat perlakuan yang seperti itu. Jadi demi kesehatan mental si korban dan kenyamanan bersama, lebih baik dia nggak usah muncul di televisi sih gitu. Iya sih, saya setuju dengan pendapat Dara yang tadi Dara sampaikan, yang dimana pelaku seksual itu harus diberi hukuman atau pelajaran biar orang-orang melihatnya itu tahu kalau dia melakukan suatu hal kesalahan yang cukup fatal. Kalau dalam kasus Saiful Jamil ini kan dia diundang di TV ya, nah otomatis dia tuh kayak dilihat orang gitu kan, terutama lagi dia itu public figure, yang dimana public figure itu menjadi contoh kadang buat masyarakat yang melihatnya. Kalau Saiful Jamil dianggap normal-normal saja dan diundang di TV, masyarakat mungkin akan melihatnya seperti biasa aja gitu. Padahal Saiful Jamil tuh melakukan suatu kejahatan seksual terhadap anak. Kalau dia masih diundang di TV lagi, bagaimana kabar mental korban anak tersebut? Bagaimana emosi dari seorang keluarga korban anak tersebut? Kalau Saiful Jamil andai tetap diundang di televisi, itu akan masyarakat akan menganggap kejahatan seksual terhadap anak itu biasa aja. Padahal itu bukan suatu hal yang biasa, tetapi luar biasa. Itu merupakan kejahatan yang luar biasa menurut saya. Jadi solusi terbaik, karena dia itu public figure dan kadang public figure menjadi contoh untuk masyarakat yang melihatnya, ya lebih baik Saipul Jamil tidak diundang lagi di TV karena dia pernah terjerat kasus pelecehan seksual terhadap anak. Nah, dan pelecehan seksual terhadap anak itu merupakan kejahatan yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Makanya saya setuju dengan Dara untuk tidak mengundang Saiful Jamil lagi ke televisi. Ya mungkin itu saja pertemuan dan pembahasan kita pada hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan di acara podcast Ngidul-Ngidul. Salam dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan.